إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali di atas agama Islam. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar, ucapan yang baik, baik secara zatnya, baik secara maksud dan tujuannya, baik ditinjau dari akibat dari ucapan tersebut. Ucapkanlah ucapan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki urusan kalian, memudahkan urusan masalah-masalah kalian, memberikan pada setiap masalah kalian jalan keluarnya. Dan Allah akan mengampuni pula dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara hal yang patut kita syukuri sebagai umat Islam adalah bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang mudah dan memudahkan. Agama yang senantiasa tepat berada di atas fitrah manusia, tidak keluar darinya. Agama Islam adalah agama yang mudah, tidak menawarkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kemudahan, dan Allah tidak mengharapkan dari kita kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki dari kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Demikianlah agama kita, agama Islam, agama yang penuh rahmat bagi alam semesta, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Tidaklah manusianya, jinnya, hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya, semua yang ada di alam semesta ini, kecuali mendapatkan rahmat atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah dampak luar biasa dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi alam semesta. Ya, kita bersyukur ikhwati fid din. Agama Islam ini agama yang sedemikian rupa. Agama yang sangat sempurna, agama yang paling benar, agama yang terbaik. Satu-satunya agama yang Allah akan terima kelak di hari kiamat. Tidak ada agama yang diterima selain hanya agama Islam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19,
Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bukan agama-agama yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran pula ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa yang datang menghadap kepada Allah membawa agama selain dengan agama Islam, maka itu semua akan tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena ikhwati fiddin, siapa saja yang mendengar agama ini, maka dia wajib untuk beriman, mengikuti agama ini tanpa terkecuali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa yang zat Muhammad itu, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadu min hadhihi al-ummah. Tidaklah ada yang mendengar tentang diutusnya diriku dari umat ini, yakni manusia seluruhnya. Yahudiyun wala Nasrani, baik dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Thumma yamut walam yu'min bima ursiltu bih, kemudian dia meninggal. Dia mati tapi tidak sempat beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Illa kana min ashabin nar. Kecuali dia akan menjadi penduduk neraka waliyadzubillah. Karena ikhwah, wajib bagi kita berbangga terhadap nikmat Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khair mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, kita semua beragama Islam karena rahmat dan karunia Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka semua bersukacita, berbahagia dengan nikmat Allah, dengan memperbanyak ucapan hamdalah, bersyukur akan hidayah ini. Sungguh Allah memuliakan umat ini dengan Islam. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bi Islam." Kita adalah sekelompok kaum yang Allah muliakan dengan agama Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain dari agama Islam, adzallahu Allah, maka Allah akan menghinakannya. Barang siapa yang mencari kemuliaan pada dirinya dengan nasabnya, dengan harta yang dia milikinya, dengan paras wajahnya, dengan badannya, maka Allah akan hinakan dia. Kita semua mulia dengan agama ini, agama Islam. Adapun Islam mulia dengan atau tanpa kita. Ya ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini yang patut kita syukuri. Ya ikhwati fiddin, agama Islam, syariatnya seluruhnya penuh dengan kebaikan. Seluruh amalannya penuh dengan hikmah yang terpuji. Dan itu semua akan kembali kebaikannya kepada yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 46. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, dia taat betul, dia mengerjakan amal saleh yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, fali nafsih, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu. Allah tidak butuh dengan amalan-amalan kita. Kitalah yang butuh dengan amalan kita semuanya. Ikhwati fiddin, dan dengan banyaknya syariat Islam, perintah maupun larangan, hakikatnya itu semuanya bisa dipatuhi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah. Tetapi ingat dengan koridor mastata'tum, semampu kalian.
Dari sini ikhwati fiddin kita lihat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang larangan-larangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengaitkannya dengan kemampuan. Karena setiap larangan itu bisa untuk ditinggalkan. Setiap orang bisa meninggalkan dosa riba, bisa meninggalkan zina, bisa meninggalkan khamar, bisa meninggalkan dusta, khianat, ghibah, namimah, menjatuhkan orang lain. Setiap orang bisa meninggalkan itu semuanya. Karena mudah bagi dirinya untuk menjauhi saja. Tinggal tidak melakukannya. Sehingga semuanya mampu. Tetapi yang menjadi masalah, tidak semuanya mau. Adapun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perintah, beliau mengkaitkan dengan kemampuan. Karena ini butuh action, butuh upaya. Dan setiap upaya manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, "Shalli qa'imah." Salatlah kalian dalam kondisi berdiri, ini hukum asalnya. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa duduk maka berbaring. Begitu pula tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Bagi siapa saja yang mampu. Haji itu wajib bagi siapa saja yang mampu. Adapun yang tidak mampu, maka dia tidak wajib. Jangan dia memaksakan. Kalau memaksakan menjadi berabe. Banyak masalah yang akan ditimbulkan. Ya. Jadi dari sini, ikhwati fiddin, menunjukkan agama kita ini agama yang sangat mudah. Menawarkan kemudahan. Tetapi hati-hati. Jangan sampai seseorang bermudah-mudahan dalam syariat Islam, dalam artian dia menyepelekan. Karena ada konsep yang diamini oleh para ulama klasik, man tatabba'a rukhas tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari kemudahan dalam syariat Islam, mencari permasalahan-permasalahan khilafiyah, mana yang enak bagi dirinya dia ambil sesuai dengan hawa nafsunya, maka tazandaq, maka orang tersebut akan menjadi zindik, atau ini nama lain dari munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-amin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fiddin, khatib kembali mewasiatkan diri khatib pribadi dan jamaah semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Walan yushada ahadud dina illa ghalabah. Dan tidaklah salah seorang dari kalian mempersulit dalam urusan agama. Apa yang tidak dibebankan atas dirinya, ternyata dia paksa-paksakan. Apa yang tidak ada, diada-adakan. Illa ghalabah. Kecuali kelak orang tersebut akan dikalahkan. Dikalahkan dengan prinsipnya, yang bawaannya mempersulit dirinya. Padahal hakikat dari agama Islam adalah agama yang mudah. Fasaddidu, maka berupayalah untuk sempurna, tampil perfect. Wa qaribu, atau mendekati perfect. Wa abshiru, dan berbahagialah. Wasta'inu bil ghadwati wa rawh wa syai'in min ad-duljah. Dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah di setiap pagi dan setiap petang dan di sebagian malam. Ikhwati fiddin, maka demi Allah benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama ini menawarkan kemudahan yang bisa dijalani setiap dari kita. Allah tidak membebankan lebih dari kapasitas kita sebagai manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Syariat Allah itu mudah, bisa dikerjakan, tapi yang seringkali membuat sulit adalah diri kita. Hawa nafsu kita, angan-angan kita, sehingga ia terkekang merasa terbebani dengan syariat yang ada. Ikhwati fiddin, sungguh apa yang kita akan kerahkan atau yang sudah kita kerahkan di dunia, itu semua akan terbayar tuntas tatkala kita mendapati janji Allah berupa surga. Dan itu butuh upaya keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balagal manzil." Barang siapa yang takut, yang khawatir dia terlambat, tidak terkejar, maka dia akan berangkat lebih awal. Dan di sini digunakan adlaj, ya ini pergi lebih awal, lebih malam. Ya. Waman adlaj balagal manzil. Dan barang siapa yang perginya lebih awal, upayanya lebih keras. Di saat orang-orang santai, dia sudah bergegas, maka dia akan sampai kepada tujuan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya yang ditawarkan oleh Allah itu adalah suatu hal yang mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Dan ketahuilah yang ditawarkan oleh Allah itu adalah surga. Ikhwati fiddin, surga Allah itu sangatlah mahal dan tidak bisa didapati dengan seseorang yang bermalas-malasan atau dia bermudah-mudahan sehingga dia menyepelekan syariat-syariat agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang Allah telah berikan dan kemudahan yang telah Ia berikan kepada kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المستضعفين انصر عبادك المجاهدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.